MSG Podcast, main sama GSB di podcast. Selamat malam semuanya. Suara saya terdengar jelas nggak ya? Selamat malam Kak, mendengar. Selamat malam Kak. Selamat malam Kak. Malam Kak. Malam Kak. Halo, selamat bergabung di Gerakan Suka Baca. Nah, tadi udah sempat dengar lagu, terus dengerin contoh video dari sebelumnya, yaitu Project Kenalkan Profesimu. Nah, sebelumnya saya mau kenalin diri dulu. Saya Renita dari Gerakan Suka Baca. Terus di sini juga ada Kak Ulum. Kak Ulum sebagai operatornya Gerakan Suka Baca. Jadi nanti yang akan membantu kakak-kakak semua dalam hal record dan lain-lain gitu. Nah, seperti yang tadi sudah dilihat di depan ya, di videonya. Jadi nanti cerita kakak-kakak ini akan dibagikan kepada adik-adik GSB. Kalau kemarin kita cerita tentang kenalkan profesimu, terus sekarang kita ada serial lanjutan yaitu kenalkan hobimu. Kenapa sih? Soalnya kan sekarang masih pandemi nih, jadi kita berharap ada cerita-cerita seru yang bisa dibagiin kepada adik-adik GSB meskipun mereka di rumah aja. Nah, di sini ada contoh kumpulan cerita, jadi kita akan bukukan secara sederhana sih Kak. Jadi nanti cerita-cerita kakak yang sudah dibagikan melalui email, terus melalui Instagram, itu terima kasih banyak. Ada sekitar 80-an cerita, tapi mungkin malam ini nggak semua kakak-kakaknya bisa bergabung gitu. Jadi contohnya seperti ini, nanti kita akan buat kumpulan ceritanya, ini contohnya bisa dilihat. Nah, jadi kemarin itu kita mengenalkan dua, ada profesi dan jurusan kuliah gitu, karena mungkin nanti adik-adik setelah baca cerita ini, mereka jadi ada gambaran nih untuk cita-cita sama profesinya ke depan. Nah, nanti kita akan bantu untuk edit bahasa-bahasanya agar lebih seru ke anak-anak. Terus nanti kita juga akan cantumkan nama kakak, jadi mereka tahu ini cerita dari siapa sih, terus asalnya dari mana gitu. Nah, kurang lebih kayak gini ceritanya. Nanti untuk e-booknya kalau misalkan sudah jadi, akan kita share juga ke kakak-kakak semuanya. Sebagai ucapan terima kasih kita karena sudah berpartisipasi nih dalam event Kenalkan Hobimu sekarang gitu. Nah, kalau misalkan untuk ceritanya secara audio atau secara suara malam ini, jadi teknisnya adalah ceritanya itu santai, cerita untuk kalian bayangin aja untuk adik-adik kalian usianya itu sekitar 4-15 tahun. Jadi GSB sendiri adalah komunitas yang bergerak di bidang pendidikan dan literasi anak di Kota Depok. Kita mempunyai siswa binaan itu 74 siswa, beragam dari usia TK sampai kelas 8 SMP, kelas 9 SMP. Jadi nanti kalian bisa bayangin aja ceritanya untuk adik-adik seusia seperti itu. Nah, urutan ceritanya biar fair, kita ada daftar hadir dari Gmeet-nya atau dari Google Meet-nya, akan dibantu sama Kak Ulum. Tadi sudah dikirim ya yang pertama. Jadi kita ambil urutannya itu dari yang pertama join gitu. Dari yang pertama join sampai yang terakhir join, karena menghargai untuk yang datang duluan. Terus nanti diharapkan sih bisa on cam ketika bercerita. Durasi ceritanya itu 3 menitan aja, karena keterbatasan waktu, dan 3 menit cerita tentang hobi kalian di masa pandemi ini. Terus nanti di akhirnya itu bisa di kolom chat setelah selesai bercerita. Di kolom chatnya kalian buat pesan untuk adik-adik GSB selama pandemi ini supaya tetap semangat belajar, dan cantumkan akun Instagram kalian kalau ada gitu. Mungkin sampai sini sudah cukup jelas untuk teknisnya, atau ada yang mau bertanya dulu? 1, 2,
3, 4, 5. Oke, sepertinya sudah cukup jelas ya. Ya, jadi ini adalah contoh bukunya. Nah, setelah kenalkan hobimu, nanti GSB akan bikin serial lanjutan lagi. Mungkin kenalkan wilayah asalmu atau kenalkan tokoh idolamu gitu. Jadi memang ini adalah proyek buku serial untuk adik-adik GSB. Jadi kemarin itu ada total 99 relawan yang partisipasi di kenalkan profesimu melalui tulisan, melalui video, dan pertemuan virtual. Menghasilkan 73 cerita, 45 cerita mengenai jurusan kuliah, dan 28 cerita mengenai profesinya dari seluruh Indonesia. Gitu. Dan biasanya kita juga di sini ada satu tokoh gitu. Kalau misalkan kenalkan profesimu, ini ada anak namanya Arion. Dia bercita-cita menjadi pilot, tapi ternyata nilai akademiknya itu agak kurang. Jadi relawan di sini juga bisa nyemangatin si Arion. Nah, kalau misalkan di petualangan 4 atau buku Kenalkan Hobimu, nanti dengan judul Kenapa sih kita harus punya hobi, itu kita akan berpetualang sama yang namanya Brandi. Brandi itu adalah anak yang agak gemuk. Dia mengalami kasus pembulian fisik di sekolahnya, terus orang tuanya itu bercerai, dan gimana caranya cerita-cerita hobi kalian itu bisa menjadi semangat untuk adik Brandi ini. Oke, langsung aja kali ya, kita udah gak sabar dengar cerita kakak-kakak semuanya. Boleh juga kalau misalkan bingung nyontek dari cerita-cerita yang sudah di email atau di post di Instagramnya GSB gitu. Oke, 1, 2, 3, kita mulai dari Kak Jessica Anadalin. Silakan Kak Jessica, kenalkan namanya, terus daerah asalnya. Halo semuanya. Halo Kak Jessica. Nama aku Jessica dan aku dari Jakarta. Kebetulan aku baru umur 16 tahun, jadi aku pakai teman-teman aja ya. Jadi hobi aku tuh selama pandemi gara-gara ada banyak waktu luang, jadi tuh aku mulai explore rumah aku kan. Nah kebetulan tuh di rumah aku banyak banget alat lukis, jadi aku mulai coba ngelukis. Tapi masalahnya medianya kan nggak ada, jadi aku mulai berinovasi buat pakai barang-barang bekas. Contohnya kayak ini, aku gambar Lilo and Stitch, tapi pakai ini bekas biorepack gitu. Terus ini juga ada Winnie the Pooh, bekas biorepack juga. Terus tuh ada, aku juga ngegambar dari ini Powerpuff Girls. Terus ini juga bekas Tip X dan sebagainya. Terus selain itu aku juga sering banget ikut live Instagram yang ngejelasin cara buat ngelukis dan sebagainya. So, akhirnya aku ngelukis juga di buku bekas aku. Kayak ini juga ada. Terus juga ini buku aku yang lama banget yang dari SD. Aku juga ngecat di situ. Aku juga ngecat di kotak pensil aku yang lama. Pokoknya semua barang-barang aku yang lama, yang udah usang gitu, aku jadiin media buat ngecat aja biar kayak tampil baru gitu. Terus juga selain itu, aku juga kadang-kadang suka ngecat di koran bekas dan sebagainya. Selain buat ngembangin hobi, kita juga bisa ngebantu lingkungan, kita bisa ngebantu buat mengurangi sampah plastik dan juga sampah koran-koran bekas gitu deh. Kira-kira itu hobi aku teman-teman. Makasih udah dengerin ceritaku. Semoga kalian juga terinspirasi buat coba hal baru, explore new things. Karena masa pandemi ini kan ada waktu lama juga, jadi ada banyak waktu buat explore. Gitu deh. Terima kasih Kak Jessica ceritanya. Boleh nanti langsung di kolom chat pesan dan semangat untuk adik-adik GSB serta akun Instagramnya ya Kak. Oke, silakan mendengar cerita kakak-kakak yang lain. Lanjut selanjutnya Kak Jurnal Sasha. Silakan Kak. Hai Kak, hai teman-teman, hai adik-adik semua. Suaraku masuk? Halo. Masuk Kak, jelas. Oke. Jadi aku di sini mau cerita tentang hobi aku. Sebelumnya kita tuh harus punya hobi dulu di tengah masa pandemi seperti ini, karena hobi itu adalah sebuah kesukaan kita yang bisa menjadi sebuah potensi kita untuk kedepannya. Kalau misalkan kita nggak punya hobi, hidup kita akan sangat membosankan teman-teman. Kita nggak punya daya tarik dari personal diri kita. Nah, kalau untuk aku sendiri, aku punya hobi menulis, terus aku juga suka bersepeda, sama dengerin musik. Kenapa aku suka ketiga hal ini? Karena membuat aku menjadi nyaman menjadi diri aku sendiri, membuat mood aku menjadi naik. Ketika aku menulis,
itu aku mencurahkan apa yang aku rasain dan bisa aku sharingkan sama teman-teman menjadi sebuah pengetahuan baru untuk teman-teman yang membaca tulisan aku. Nah, kalau misalkan untuk mendengarkan musik, itu membuat aku menjadi senang seharian, merasa blessing untuk seharian untuk melakukan aktivitas. Begitu juga naik sepeda. Kalau bersepeda itu hidup kita jadi sehat, terus bisa nggak bosan dengan rutinitas kehidupan kita sehari-hari. Itu aja sih Kak, kalau misalkan dari cerita hobi aku. Oke, terima kasih Kak Sasha. Tadi dari mana ya Kak asalnya? Oh sorry, aku dari Jakarta Kak. Oke, Kak Sasha dari Jakarta. Terima kasih ya Kak. Nanti silakan isi di kolom chat. Selamat mendengar cerita yang lain. Oke, makasih Kak. Lanjut Kak Rizky Nur Fajriani. Silakan Kak Rizky. Kelihatan nggak Kak? Soalnya saya nggak bisa lihat. Kelihatan. Kelihatan Kak. Oke, selamat malam adik-adik semua. Malam. Nama saya Rizky Nur Fajriani. Saya dari Tangerang. Ya, jadi selama pandemi ini awalnya sebenarnya saya ada banyak waktu ya Kak. Cuma untuk sekarang ini kan saya juga sambil kerja, tapi ada beberapa waktu luang juga yang biasanya saya pakai untuk kalau saya hobi saya sih untuk nonton dokumenter, karena saya pribadi suka sekali dengan cerita-cerita zaman dulu yang bersejarah gitu, yang menyangkut peristiwa-peristiwa besar yang pernah terjadi di waktu lampau gitu. Nah, kebetulan akhir-akhir ini dokumenter series yang saya tonton itu dari 60 Minutes Australia, karena memang saya juga sambil belajar bahasa Inggris di situ. Iya, sambil belajar listening, dan di situ juga ada beberapa kisah yang sangat menarik. Sebenarnya sih kebanyakan di sana ada tentang pembunuhan atau kasus-kasus tragedi, for example seperti tragedi yang pernah terjadi di Mount Everest pada tahun 1996. Itu salah satu kisah yang sangat menarik untuk saya, karena dari sebegitu besarnya tragedi yang terjadi saat itu, bencana yang terjadi saat itu, masih bisa ada orang yang selamat, dan perjuangan mereka itu sangat menginspirasi sekali bagi saya. Selain film dokumenter di 60 Minutes Australia, saya juga kadang suka nonton di Real Stories. Itu juga bagus. Kebetulan aksennya itu British, kalau di Australia kan aksennya Australia, jadi menambah wawasan bahasa juga. Jadi kita bisa belajar, oh aksen Australia itu seperti ini, aksen British itu seperti ini gitu, selain mempelajari isinya gitu. Nah, salah satu pelajaran yang saya dapat dari nonton dokumenter ini adalah yang pertama, jangan pernah menyerah, karena setelah saya nonton itu ada keterangan-keterangan dari korban yang benar-benar berjuang gitu. Mereka tidak menyerah, mereka percaya akan adanya keajaiban sehingga mereka bisa selamat dari bencana-bencana itu. Kemudian yang kedua yang saya pelajari adalah betapa pentingnya mengambil keputusan. Jadi sedikit aja perubahan atau keputusan yang kita ambil itu akan bisa berpengaruh besar kepada kehidupan kita ke depannya. Jadi pesan saya untuk adik-adik GSB yang nanti akan menonton, berhati-hatilah sebelum mengambil keputusan itu, harap untuk berpikir matang-matang gitu, karena itu nanti akan sangat berpengaruh pada kehidupan kalian ke depannya gitu. Sekian dari saya mungkin. Itu, terima kasih atas waktunya dari GSB, terima kasih atas kesempatannya juga. Terima kasih Kak Rizky untuk sharingnya. Keren banget nonton film dokumenter. Oke, lanjut Kak Ria Tamaya, silakan mulai bercerita Kak. Oke. Oh, kelihatan nggak ya? Kedengaran suaraku nggak ya? Kelihatan. Temboknya krem. Kedengaran. Oke. Halo semuanya. Nama aku Ria Tamaya, asalnya dari Depok. Sama-sama Depok nih. Ya, sama-sama Depok. Terus aku mau cerita kalau misalnya hobi aku itu untuk pandemi itu olahraga. Sebenarnya untuk olahraga ini sendiri itu aku udah ada niatan kayak pas aku masih SMA waktu itu 5 tahun yang lalu lah gitu kan, karena dapat motivasi juga nih dari teman gitu kan, karena aku kan banyak cukup kecil ya kan, jadi mungkin dengan olahraga ini aku jadi lebih kuat setidaknya gitu kan. Terus karena aku sibuk selama 5 tahun kemarin itu, akhirnya aku punya kesempatan nih di pandemi ini untuk olahraga.
Nah, untuk jenis olahraganya itu mungkin kayak untuk yang kayak di rumah aja sih, kayak misalnya wall sit, push up, terus sit up, kayak gitu-gitu yang pokoknya yang nggak butuh bantuan sama sekali gitu. Mungkin kayak nggak butuh alat-alat bantu yang mungkin yang dibeli dari luar lah gitu kan. Terus juga mungkin jogging tiap pagi sama sore kayak gitu. Nah terus awalnya ini aku kan nggak tahu gimana nih mulainya, karena aku kan masih pemula juga gitu kan. Jadinya aku mungkin cari di YouTube, terus cari di Pinterest juga kayak gimana sih untuk pemula olahraga yang pas kayak gimana. Intinya sih untuk olahraga ini kunci utamanya sih konsisten ya. Jadi kita mungkin awalnya juga pegel, capek gitu karena badan kita kan masih belum terbiasa ya kan. Terus ya udah, kalau misalnya kita konsisten, terus misalnya 20 menit per hari juga udah cukup kok tuh untuk olahraga ini. Nah terus jadi udah yang penting konsisten supaya kita juga semakin sehat juga, terus semakin kuat juga. Terus jangan lupa mungkin ditambah makan 3 kali sehari, terus mungkin makan sayur sama buah, gitu aja sih. Oke, terima kasih Karya untuk tips sehatnya nih. Selanjutnya Kak Aska Azhara, silakan mulai bercerita Kak. Halo, kedengeran nggak? Kedengeran, jelas. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aska Azhara, saya dari kota Tangerang Selatan. Selama pandemi ini banyak sekali hobi-hobi yang akhirnya saya sukai. Di antaranya ada menulis, membaca, terus olahraga, memasak, berbicara sama diri sendiri, terus juga nontonin kegiatannya NCT. Nah, sebenarnya untuk menulis dan membaca ini udah dari lama sih, cuman karena pandemi banyak waktu, akhirnya mulai direalisasikan lagi dan sudah mulai perlahan-lahan sudah mulai ikut lomba menulis cerpen atau dan lain-lainnya. Terus juga kalau membaca, karena memang dituntut untuk belajar sendiri, kuliah sendiri, otomatis saya harus bisa mendapat pengetahuan lebih, yaitu dengan membaca jurnal-jurnal, artikel-artikel yang sudah disediakan di internet. Terus juga setelah itu saya juga hobi berolahraga. Ini sebenarnya hobi baru karena mungkin dulu udah pernah tapi kayak nggak terlalu sering. Nah semenjak pandemi ini untuk menjaga imun, menjaga stamina, makanya mulai rajin deh yang namanya olahraga yang kayak workout atau yoga yang sekarang kan banyak di YouTube ya, jadi belajar aja sendiri di sana. Terus memasak, sebenarnya juga masak juga udah suka dari lama, tapi nggak punya waktu banyak nih karena harus kepentok kuliah, kepentok kegiatan lain. Nah di semenjak pandemi inilah akhirnya mencoba untuk oke deh masak lagi gitu, dan mencoba lihat lagi list menu makanan yang udah dulu pengen dibuat tapi nggak terrealisasikan. Nah di sini waktunya saya untuk masak dan akhirnya makan bareng keluarga dan dikasih ke yang lain juga, kasih tetangga, kasih teman untuk cobain masakan ini gimana gitu buat jadi penilaian kita. Terus akhirnya juga suka ngomong sama diri sendiri, dalam arti ini bukan gila ya, tapi kayak apa ya, berbicara aja kayak ini abis ini aku mau apa ya, aku mau kemana setelah pandemi ini, kayak buat semakin kita semangat lagi untuk terus belajar, menyusun rencana, menyusun plan. Habis ini aku mau kemana, aku sukanya apa. Jadi semacam kayak healing buat diri kita sendiri, maunya apa gitu. Dan semakin tahu diri kita ini seperti apa. Terus setelah itu, aku juga jadi sering nonton kegiatan NCT nih, karena punya banyak waktu, atau mungkin ada si Jenny di sini. Dan disitulah kayak semacam ada hiburan baru, terus juga bisa belajar bahasa Korea, terus aku kasih translate bahasa Inggris, jadi juga jadi tahu juga bahasa Inggris, belajar bahasa Inggris juga, terus belajar bahasa Korea juga, dan bisa jadi dapat double bahasa deh gitu kan. Nah terus
karena masih punya banyak waktu lagi, aku ngerasa akhirnya aku jadi suka ikut kegiatan online. Banyak kok kursus-kursus yang disediain di universitas-universitas luar negeri dan itu secara gratis yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman atau adik-adik yang mau. Dan itu macam-macam kok, banyak, ada kursus bahasa Inggris, kursus bahasa Jepang, ada kursus bahasa Mandarin, terus juga ada dan mungkin tentang kesehatan mental dan lain-lain, dan itu yang sering aku ikutin. Dan karena dari situ juga aku jadi punya banyak teman, aku jadi punya banyak link, terus aku akhirnya buat komunitas online. Komunitasnya online sih, dari teman dari berbagai daerah di Indonesia. Nah, itu tentang isu-isu anak muda dan juga kebetulan jurusan kuliahku adalah PAUD, PG PAUD, jadi kita membahas tentang isu-isu anak dan juga remaja. Dan setelah itu aku jadi join sama YouReport Indonesia. Itu adalah suatu komunitas di bawah UNICEF Indonesia untuk kaum muda. Buat teman-teman mungkin yang berusia 15 tahun sampai 25 tahun bisa nih join sama YouReport Indonesia. Kerjanya ngapain? Itu kita kayak sharing, terus jadi analisis data, dan itu dari UNICEF Indonesia. Kita juga suka dapat kerjaan dari UNICEF Indonesia. Jadi kayak banyak banget selama pandemi aku banyak kegiatan, justru nggak rebahan doang, tapi ada kegiatan bermanfaat yang jadi nilai plus buat diri aku nanti setelah pandemi ini. Aku jadi nggak cuman diem di rumah, tapi ada kegiatan yang bermanfaat untuk aku ke depannya. Oke, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Kak Aska. Wah, produktif banget. Mungkin nanti GSB bisa collab sama komunitasnya Kak Aska. Selanjutnya Kak Emu. Silakan mulai bercerita Kak. Halo Kak Emu. Gimana ya mukanya? Oh iya. Halo. Silakan Kak. Hello. Can I read my thing in English? My Okay. English is very good. So, my hobby is during the pandemic. I've been bored, but to pass that time, I've been sketching in my sketchbook. Art is something I've always loved doing to distress, and not only is it a way to distress, it's a good creative outlet with a nice and talented community, so you can always improve. And thanks to the vast amount of art content on the internet, you can always improve your skills. It's like my sketchbooks. But I also like to bake. Everyone can connect through food and cooking, but like a nice warm cup of tea to warm up on a cold day, a brightly colored cake for a special occasion, and eating noodles with friends. Everyone could connect to each other with food. But as I still enjoy cooking savory dishes, but I usually bake sweets like cookies and donuts. The world of baking is very exciting because they're mastermind chefs innovating and creating new dishes every day. So you can always improve yourself, and even if you do fail sometimes, you should take them as good opportunities to learn what you did wrong and improve them. There are recipes for everyone. There are some that are super simple and you can do on the go, and there are some that require dedication and probably basically hours of work. Something in between the two. And even though my hobbies are art and baking, I enjoy them, and that's okay, since everyone has their different preferences and there's something for everyone. If you're doubting that there's something for you, I can assure you that there is something for you in your community that you just haven't found yet. Try asking others what they do in their pastime, and if your neighborhood has a recreation center, try visiting them and see what they offer. You'll definitely find something that interests you. Thank you Kak Emo. Jadi teman-teman, Kak Emo itu sekarang lagi tinggal di Texas. Aslinya sih dari mana ya? Aku lupa. Sekarang dia lagi dari Bandung, tapi menetap di Texas. Makanya agak sulit berbahasa Indonesia in English. Nanti akan dibantu mungkin subtitlenya. Oke, terima kasih ya Kak Emo ceritanya. Lanjut ke Kak Elci Fitri Puspitasari. Silakan Kak. Tes. Cukup jelas suara saya? Jelas, Kakak juga jelas. Oke. Selamat malam adik-adik dan kakak-kakak semua. Malam.
Iya, nama saya Elsie Fitri Puspitasari, bisa dipanggil Elsie. Ya. Jadi saya mau menceritakan hobi saya. Hobi saya ini cukup bertentangan dengan profesi saya saat ini. Waduh. Oh ya, saya berasal dari Tangerang. Lalu profesi saya saat ini adalah guru bahasa Inggris. Lalu hobi saya adalah senam aerobik. Waduh, seru banget tuh Kak. Saya, iya. Jadi sangat bertentangan ya profesi saya dengan hobi saya. Saya sudah melakukan senam aerobik dari saya SMP. Jadi dulu saya itu bandel banget. Saya suka banget ke warnet, main game online itu ya. Pulang sekolah pasti ke warnet gitu. Terus sama ibu saya dibilangin, kalau kamu ikut ibu senam, ibu kasih uang jajan tambahan. Ya saya pasti mau lah ya, karena kan saya mau main ke warnet. Terus lama-lama saya jadi menikmati hobi saya ini gitu. Karena awal saya melihat aerobik, mungkin kita sering lihat kayak di depan mall atau di lapangan atau di acara CFD, pasti mindset kita tuh kayak, wah, kebanyakan yang ikut ibu-ibu. Lalu lagunya dangdut gitu kan. Lalu pas saya masuk sanggar, ternyata tidak seperti itu. Jadi banyak lagu-lagu aerobik yang tidak dangdut. Kadang ya cuman ritme aja atau kayak IDM seperti itu. Dan jogetnya nggak selalu dangdut ya. Bagi yang suka Korea, kadang ada Korea juga. Ada lagu barat juga. Atau biasanya lagu yang kita gunakan itu berkembang ya. Jadi misalnya ada lagu baru yang lagi ngetren atau viral. Nanti pasti ada bakal versi aerobiknya itu pasti bakal ada gitu. Kalau untuk manfaatnya sendiri banyak sekali ya, tentunya aerobik kan salah satu kegiatan berolahraga, khususnya dapat meningkatkan atau khususnya dapat seperti memperkuat sistem pernafasan kita. Jadi kita punya nafas yang lebih panjang selain pembentukan otot itu sendiri atau pembakaran lemak. Jadi bagi adik-adik atau kakak-kakak mungkin yang ingin bisa mengangkat galon, coba mulai berolahraga aerobik ya supaya otot lengannya terbentuk gitu. Lalu selama pandemi tentunya sanggar kan tutup, jadi saya juga tidak bisa ke sanggar. Saya biasanya aerobik di rumah atau melakukan kayak YouTube workout kayak cardio, yoga, lalu merambat ke yang lain-lain, kadang zumba juga seperti itu. Kadang karena saya sudah melakukan aerobik dari waktu yang lama, akhirnya saya mengambil sertifikasi instruktur. Jadi kadang saya juga mengajar senam gitu. Jadi itu menjadi penghasilan tambahan saya sewaktu saya kuliah. Jadi saya pas kuliah itu juga selain mengajar bahasa Inggris secara private untuk anak-anak, saya juga ngajar aerobik. Jadi ada dua penghasilannya gitu. Sekian untuk hobi saya, cerita dari hobi saya. Terima kasih. Terima kasih Kak Elsie. Dari hobi jadi penghasilan double tuh teman-teman. Oke, terima kasih. Lanjut ke Kak Alia Andinar Tilang. Silakan Kak Alia. Halo. Halo Kak Alia. Halo semuanya, nama aku Alia dari Tangerang Selatan. Aku baru aja lulus kuliah bulan Agustus yang lalu. Jadi selama 4 tahun ini aku tinggal di Bandung. Ketika aku pulang dan tinggal tugas akhir atau yang sering dibilang skripsi, aku jadi bingung mau ngapain. Aku akhirnya cari-cari baru dan aku jadi nyoba-nyoba resep. Bikin makanan asin maupun makanan kue-kue manis gitu. Terus aku juga akhirnya bikin bisnis kecil-kecilan, bikin jualan cookies-cookies. Awalnya aku cuma kasih ke teman-teman dekat aku dan mereka bilang enak-enak, cobain jual aja. Akhirnya aku jual gitu. Terus pas sebenarnya aku nggak nyari penghasilan sih, aku cuma seneng aja karena kan sambil aku ngerjain skripsiku gitu. Nah setelah aku selesai skripsi dan aku udah lulus, aku juga masih bingung mau ngapain gitu. Dan nyari kerjaan itu, sekarang aku lagi senang nyulam yang biasanya tuh disebutnya embroidery. Jadi pakai kain terus kita
nyulamnya tuh atas bawah. Biasanya tuh warnanya digabung-gabung. Jadi cantik gitu. Warna-warnanya tuh cantik. Selain embroidery, karena aku gampang ngantuk orangnya. Kan kalau embroidery teliti, harus detail gitu. Nah, aku gampang ngantuk. Aku juga punya hobi-hobi yang lain, yaitu aku beberes kamar nih. Aku beres-beres kamar karena kok banyak banget barang-barang yang udah nggak kepake numpuk. Selain aku sumbang-sumbangin juga aku beresin, dan aku juga jadi baca buku-buku bahasa Inggrisku yang dulu aku cuman beli terus aku simpan, ternyata banyak banget dan numpuk. Akhirnya aku bacain dan aku sekarang udah lumayan sih dapat 3-4 buku meskipun ada yang belum habis juga gitu. Terus apalagi ya, aku juga aku tuh senang nyanyi. Jadi belakangan ini aku sering nyanyi, terus aku upload di Instagram atau aku upload di TikTok. Ya orang denger aja gitu, karena hobi kayak gitu. Hobi aku nggak ada yang aku tekuni banget gitu, enggak sih, karena ya namanya juga hobi, ngisi waktu gitu. Aku cuman berharap ini semua pandemi ini cepat berakhir supaya kita bisa aktivitas lagi dengan leluasa di luar rumah gitu sih sebenarnya. Itu aja sih Kak, udah. Amin, makasih Kak Alia. Ada contoh sulamannya nggak ya? Ada. Boleh dikasih lihat Kak. Ini kelihatan nggak? Wow, keren. Ini waktu aku dari foto aku bikin sulam. Oh, itu berapa lama pengerjaannya? Aku males-malesan sih, jadi 2-3 bulan. 2-3 bulan. Yang ini yang belum jadi. Ini yang belum jadi. Wow, keren. Itu rencananya mau dibuat huruf? Atau huruf aja. Huruf aja. Wah, gitu. Boleh Kak, nanti dikirim ke GSB buat referensi yang lain. Oke, makasih Kak Alia. Keren-keren. Lanjut Kak Mona Lisa Indah, silakan Kak. Oke, hai semuanya. Maaf ya kalau misalnya gelap mukanya. Oh iya, nggak apa-apa Kak, tetap bersinar kok. Oke, perkenalkan, nama aku Mona Lisa, aku berasal dari Cilegon. Nah, selama pandemi ini hobi aku itu masak. Aku nggak expert banget sih dalam masak, aku lebih suka masak yang makanan ringan kayak cilok, cimol, kayak anak-anak yang pada suka lah gitu. Aku kurang suka makanan yang manis, jadi aku prefer masak makanan yang gurih-gurih atau yang pedas. Nah, aku biasanya nyari resepnya itu dari, kebetulan teman aku kan suka masak, jadi aku kadang suka nyari dari dia, atau enggak aku nyari dari Google, dari Twitter juga banyak, Instagram. Terus selain masak, aku juga suka menggambar. Menggambar juga nggak expert banget. Aku menggambar tuh biasanya kalau lagi kesel, lagi seneng juga. Pokoknya yang penting aku bisa meluapkan emosi aku ke gambar itu. Terus biasanya aku warnain sesuai apa yang aku rasain. Gitu sih Kak. Oke, makasih Kak Mona ceritanya. Ya, sama-sama. Nanti untuk teman-teman yang sudah cerita, boleh di-share ya untuk pesan ke adik-adik GSB-nya sama akun Instagram kalian. Terima kasih Kak Mona. Sama-sama. Oke, lanjut dulu ke Kak Yustiara Zuhaira, silakan. Halo, kelihatan ya Kak? Kelihatan Kak, pakai kerudung merah. Ya, teman-teman, halo teman-teman semua sama adik-adik GSB. Di sini kakak akan bercerita tentang hobi kakak sama pandemi. Pasti gabut banget kan ya di rumah itu. Nah, sebisa mungkin kita tuh punya hobi untuk mengisi waktu luang kita. Hobi kakak sih belajar bahasa. Biasanya kakak download aplikasi kayak Duolingo kayak gitu untuk meningkatkan skill bahasa kakak. Yang kakak pelajarin baru Spanyol sama ya Inggris, itu penting bahasa Arab. Baru itu aja sih Kak. Nah, sama Kak, baru itu aja. Nah, habis itu kakak juga punya penpal nih dari luar negeri.
dari Spanyol, dari Mesir, dari berbagai macam. Kakak juga itu dari aplikasi kayak gitu. Itu bisa dipakai untuk adik-adik yang mau belajar bahasa. Siapa tahu ada yang mau jadi dubes untuk menjadi Mungkin itu aja dari kakak. Oke, makasih Kak Yusti. Akhirnya ada yang belajar dari Duolingo juga. Terima kasih Kak. Lanjut ke Kak Andi M, silakan Kak. Halo Kak Andi. Halo teman-teman semuanya. Ya, akhirnya juga ya ke giliran cowok istilahnya. Iya, dari tadi perempuan semua. Iya. Ya, perkenalkan nama Kakak Andi dari Kota Banjar. Nah, sebenarnya hobi kakak ini lebih ke melanjutkan hobi sih. Karena emang pada dasarnya hobi kakak itu suka bikin lagu. Nah, istilahnya juga lagu yang kakak tekuni juga itu lagunya yang kayak apa sih, out of the box. Karena emang pada dasarnya masih baru nih suka lagu ini, yaitu ya apa, EDM, electronic dance music. Kayak kalian juga tahu lah kayak Weird Genius yang Lati itu kan yang udah booming gitu ya. Nah, sebenarnya hobi kakak itu terciptanya itu dari semenjak SMA. Nah, terus lama kelamaan digeluti sampai sekarang, selama pandemi juga nih, kan sambil menyelesaikan tugas akhir kakak itu ya, skripsi yang alhamdulillah juga udah beres. Nah, kakak juga bikin musik dari software nih, karena emang pada dasarnya kakak itu nggak bisa nih bikin lagu. Nah, kakak juga kan pingin bikin lagu nih, mulai dari apa, mau dari melodi dulu kah, mau dari beatnya dulu kah. Nah, lalu ada nih salah satu teman kakak ngasihkan software ini, ya software. Nah, lalu kakak mulai edit lah, misalkan ya kayak yang ada di pikiran kakak yang sekarang nih, kayak melodinya yang kayak bunyi na 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 na. Nah, kita kakak tulis dalam not lagu lah kayak piano gitu, namanya juga note. Lalu kemudian kakak kasih beatnya juga kayak misalkan mau dari tepuk tangan saja, ataupun dari suara kick tau kan yang drum gitu. Nah kayak gitu, kayak gabungkan. Nah, jadilah musik seperti itu. Karena emang pada dasarnya itu EDM itu lebih ke apa? Ke kreativitas, ya. Ke kreativitas di mana itu mau dari kepala kita yang berpikir, mau itu secara spontan maupun yang tidak spontan juga. Nah, terus kan kemudian dari hasil karya kakak juga yang telah dibuat juga kan, kakak sering aktifnya di SoundCloud. Nah, kalau di SoundCloud itu kakak suka membagikan musik-musik ya, meskipun musiknya belum terbilang masih masih umum lah, bukan musik umum, masih belajar juga, karena kakak juga belajarnya secara otodidak dari melihat tutorial dari YouTube, karena banyak juga sih yang membantu. Nah, mungkin seperti itu saja hobi yang dapat kakak ceritakan. Terima kasih. Terima kasih Kak Andi. Ada contoh musik nggak Kak? Mungkin bisa disetel beberapa detik atau menit. Paling nggak bisa kayak ini, sebentar Kak. Oke. Kita coba dengerin musik hasil Kak Andi ya teman-teman. Wah, keren banget nih. Udah kayak Eka, kelihatan udah kayak Eka Gustiana. Gustiana. Bukan. Oke, mungkin boleh di-play Kak sedikit aja. Benar. Wah, enak nih. Nah, seperti itu paling. Oke, nanti mungkin bisa di-share ke KLC. Bisa di-share ke KLC biar jadi musik aerobik nanti. Siap. Oke, makasih Kak Andi. Selanjutnya silakan Kak Muhammad Rajif. Selamat malam semuanya. Malam Kak. Kedengaran? Oke. Selama pandemi ini kan kita ini paling banyak menghabiskan waktu itu di internet. Nah, makanya mulai saya tuh dari baca-baca isu di internet. Nah, saya ini nggak sekedar baca aja. Saya coba mempelajari fenomena yang terjadi di dunia internet ini. Kayak yang pertama, awal pandemi itu kenapa banyak selebgram yang ngasih informasi yang salah dan banyak yang percaya juga. Nah, atas dari keresahan ini
saya nyoba gali-gali lagi ilmu tentang cek fakta, dan saya juga ikut webinar yang diselenggarakan oleh Aliansi Jurnalistik Independen. Di sana ternyata media luar negeri itu udah banyak banget memakai alat-alat untuk pengecek fakta, dan ini ilmu baru yang dipelajari oleh saya gitu. Nah, selain itu juga saya coba mempelajari kelas online yang diselenggarakan oleh Google News Initiative, dan ternyata ilmu-ilmu ini sangat penting gitu loh. Dan ternyata kita harus benar-benar aware di internet, harus hati-hati. Dan dari hobi ini juga saya juga nggak kebawa arus bombastisnya internet gitu, dan bikin hidup lebih santai. Itu sih. Oke, jadi benar-benar ngelatih untuk cari informasi yang akurat ya Kak ya. Memang diperlukan banget sih di masa pandemi ini. Oke, makasih Kak Rajif. Sama-sama. Oke, lanjut ke Kak Anissa Fajariah Damanik, silakan. Hai Kak. Halo. Mana dia? Oh. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Anissa Fajariah Damanik. Saya dari Medan, Sumatera Utara. Saya akhir-akhir ini gara-gara pandemik ini banyak aktivitas yang saya lakukan, seperti memasak. Kebanyakan teman-teman pada masak ya kakak-kakak semuanya. Saya ngambilnya tuh dari YouTube yang singkat-singkat saja. Lebih kalau katakan hal baru itu membuat saya lebih kayak senang, membuat saya bahagia gitu sih. Terus akhir-akhir ini tuh yang saya nggak bisa lakukan sebelum pandemik itu belajar main ukulele. Saya beli ukulele, saya belajar, dan beberapa saya sudah bisa. Saya bisa mainnya. Terus, dan aktivitas yang sering saya lakukan akhir-akhir ini juga belajar bahasa Inggris, bahasa Korea bagi yang suka. Terus saya juga ikut webinar yang gratis untuk menambah wawasan saya, seperti yang kemarin yang di UGM saya menambah wawasan juga. Itu sangat membuat saya senang, dan ikut volunteer kayak gini tuh membuat saya tuh sedikit bahagia untuk membagikan kisah saya yang tidak seberapa ini kepada kakak-kakak sekali sama adik-adik. Segitu saja, saya cuma segitu yang saya lakukan selama pandemik ini. Oke Kak Anissa, nanti ditunggu video main ukulelenya ya Kak. Siap, makasih ceritanya. Lanjut ke Kak Vanessa Eren, silakan Kak. Hai Kak. Halo. Oh, ini dia sudah terlihat. Silakan Kak Vanessa. Hai teman-teman dan kakak-kakak. Perkenalkan, nama saya Vanessa Eren. Saya berasal dari kota Prabu Muli, Sumatera Selatan. Nah, jadi hobi aku Kak selama pandemi ini, aku jadi suka ngikutin kegiatan kerelawanan online, kompetisi online, webinar, dan seminar-seminar online lainnya, baik berskala nasional ataupun internasional Kak. Nah, ini tuh berawal dari pandemi yang panjang banget ini. Jadi aku sama salah satu sahabat aku ini nemuin salah satu postingan tentang rekrutmen buat jadi relawan online corona. Mungkin ada juga kakak-kakak yang ikut kegiatan itu. Nah, berawal dari situ, jadi seneng banget ikut kegiatan-kegiatan online meskipun pertamanya gugup. Seperti ketemu orang-orang baru, teman-teman baru, dan kakak-kakak baru. Nah, dengan adanya kegiatan online seperti ini, aku juga jadi lebih belajar Kak buat menggunakan teknologi-teknologi seperti menggunakan platform Zoom dan juga Google Meet. Tidak hanya itu, aku juga mengikuti berbagai lomba. Meskipun ada yang menang, ada juga yang nggak menang, tapi jangan takut untuk berani mencoba. Nah, dan juga
beberapa lomba yang saya ikuti itu menemukan jalan untuk berteman dengan orang-orang baru yang banyak membantu saya dalam seperti komunitas, baik berskala nasional ataupun internasional lainnya. Dan hal ini pun juga seru karena saya melakukannya bersama sahabat saya yang juga mensupport saya, dan kami mempersiapkan semuanya dari awal, dari pendaftaran ataupun mengikuti kegiatan lainnya. Saya rasa sekian itu saja, Kak. Terima kasih. Oke, Kak Vanessa, kalau boleh tahu udah pernah ikut lomba apa aja nih, Kak? Seperti lomba cipta puisi, Kak, atau lomba kompetisi sains nasional. Wow, keren-keren. Makasih, Kak Vanessa. Terima kasih, Semoga Kak. semakin semangat ikut kegiatan online-nya. Amin, terima kasih banyak, Kak. Oke, lanjut. Kak Dian Komalasari, silakan, Kak. Halo, selamat malam. Halo. Nah, sudah terlihat belum? Sudah. Oke. Selamat malam adik-adik. Perkenalkan, nama kakak Dian Komalasari dari Kabupaten Bekasi. Nah, kakak itu baru lulus SMA, sekarang kuliah di Universitas Diponegoro. Nah, jadi waktu sebelum lulus SMA itu kakak sering banget tulis, kan jeda dari SMA ke kuliah itu agak lama ya liburnya. Jadi tulis mau jalan-jalan kemana nih, mau traveling kemana gitu. Nah, tiba-tiba pandemi kan gitu, akhirnya semuanya berantakan. Tapi akhirnya kakak malah jadi nemu banyak hobi-hobi baru gitu. Jadi selama pandemi ini, dulu memang saat SMA kakak suka sekali baca buku. Tapi karena banyak sekali ujian, tugas, baca bukunya paling ya baca buku pelajaran gitu. Nah, pas selama pandemi ini kakak jadi baca buku yang kakak suka. Nah, kakak itu terbiasa untuk selalu nulis apapun yang ingin dicapai di bulan ini di sebuah buku. Jadi kayak gini, itu selalu ditulis gitu. Jadi bulan ini tuh mau ngapain aja sih gitu. Terus abis itu nanti di akhir bulan selalu ada yang di checklist, ada juga yang belum dilaksanain gitu. Nah, jadi kakak tulis buku apa aja yang bulan ini mau dibaca. Nah, karena sekarang pandemi, kakak jadi terbiasa menggunakan platform-platform digital. Mungkin kalau dulu pas kakak kecil, biasanya lebih sering baca majalah Bobo. Kakak nggak tahu sih sekarang masih ada atau enggak. Tapi dulu sering banget baca itu. Lalu sekarang kakak lebih sering baca di Ipusnas, di aplikasi Ipusnas. Adik-adik bisa coba, karena di situ juga banyak kok buku-buku cerita untuk anak-anak yang cocok untuk kalian baca. Terus kalau untuk yang lebih tinggi lagi, mungkin kalian bisa coba aplikasi Kindle Amazon untuk baca-baca buku begitu. Nah, karena kakak juga concern di bidang literasi, akhirnya kakak bersama dengan teman-teman kuliah juga ingin membuat komunitas namanya Pena Literasi. Nanti kalian bisa stay tune di Instagram kakak, nanti kakak share. Akan ada project namanya Pena Literasi. Terus juga selama pandemi ini kakak juga sering ikut-ikut webinar-webinar. Dulu memang sering banget ikut seminar, tapi karena waktunya terbatas, paling cuma di akhir pekan. Tapi sekarang di satu waktu itu kakak bisa ngelakuin banyak hal, bisa webinar, bisa menulis juga, bisa sambil baca buku juga. Jadi pesan kakak untuk adik-adik dan juga teman-teman semua kakak-kakak di sini adalah nikmati masa pandemi ini. Jangan lihat sisi negatif dari sebuah permasalahan, tapi lihatlah sisi positifnya. Lalu isilah semua hal itu dengan kegiatan-kegiatan yang kita suka. Sekian, terima kasih. Wah, hebat banget. Terima kasih Kak Dian. Semoga nanti bisa keliling Jawa ya setelah pandemi. Amin. Amin. Oke, selanjutnya. Tapi sebelum selanjutnya, untuk kakak-kakak yang udah share, tadi kan beberapa mungkin ada yang punya komunitas, ada yang jualan kue. Boleh aja tuh di-share Instagramnya. Mungkin nanti teman-teman bisa berkunjung atau lihat atau bisa kolaborasi nanti jadinya. Lanjut ke Kak Margareta Lola. Oh iya Kak, halo. Halo. Kedengeran nggak Kak suaranya sebentar? Kedengeran, suaranya aman. Oke. Ini dia. Halo semuanya, selamat malam teman-teman.
Selamat malam juga untuk adik-adik yang di sana. Mungkin bakalan dengerin ini pagi atau siang atau sore, tapi semoga kalian dalam posisi bahagia. Jadi kakak akan menceritakan hobi kakak selama pandemi ini. Sebenarnya hobi kakak ini tuh termasuk hal yang mungkin sering kayak dilakuin oleh banyak orang, yaitu membaca. Karena kakak berpikir kalau dengan membaca kakak bisa mewujudkan apapun yang ada di impian kakak. Pernah nggak kepikiran kayak, aku nih lagi baca Bobo, terus tiba-tiba ada si Bobo tuh di depan kita yang dengerin cerita kita atau gimana. Dari situ kakak langsung kayak berpikir, oh selain membaca walaupun kadang kata orang membosankan, tapi bagi kakak sendiri itu, membaca itu satu hal yang menyenangkan. Karena kita bisa belajar dari banyak hal, kita bisa improve berbagai macam hal yang mungkin di luar kemampuan kita. Kayak contohnya gini, dulu kakak sering baca resep obat. Nah, resep obat ini tuh jadi keterusan sampai sekarang. Kayak gimana ya? Kakak jadi tahu bagaimana cara mengobati orang. Kalau misalnya ada orang yang butuh bantuan, aku lagi ini nih, bisa ambilin obat ini enggak? Nah, di situ kakak tahu, kakak harus ngebantu ini dan ini gitu. Terus juga kakak juga pernah gimana ya? Dalam membaca itu, kakak juga sering berpikir gimana kalau aku ada di situ? Bagaimana impact aku yang aku kasih buat orang-orang di sana? Di situ makanya kakak mulai jadi kayak kayak ngeboost. Bagaimana sih nanti kakak di masa depan sana? Mungkin adik-adik juga kalau mungkin perlu semangat dalam mengejar mimpinya, perlu banget sih ngebaca. Membaca itu juga nggak perlu tentang buku teks pelajaran yang cuma itu-itu aja atau yang pokoknya membosankan lah. Tapi kita bisa improve ke yang hal-hal yang lain. Itu sih dari kakak. Terus juga selama pandemi ini, kakak juga sering membaca tentang kesehatan mental karena menurut kakak itu perlu banget. Soalnya sekarang tuh banyak banget sih kayak insecurities atau kita tuh kayak ngerasa down banget nih. Nah, kakak pengen dari hal itu, kakak bisa nyemangatin teman-teman kakak, teman-teman yang lain, mungkin orang yang butuh bantuan kakak untuk mendengarkan, mungkin adik-adik juga kalau misalnya ada waktu atau mungkin kakak-kakak yang lain, aku bisa menawarkan dirinya. Oke kak, sekian itu aja. Aku juga grogi. Seru banget kalau lah ceritanya. Terima kasih ya kak. Iya, sama-sama kakak. Lanjut ke kak. Oh, Kak Yustiara tadi sudah. Kakak Ruth Verina, silakan. Apakah suaranya jelas kak? Jelas. Nah, sudah kelihatan. Perkenalkan, nama kakak Ruth Verina Sandani, berasal dari Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Selama pandemi ini, kalau dibilang bosan ya bosan banget, karena pandemi sangat lama banget. Dan itu, kakak juga baru lulus kuliah. Sebetulnya sekarang posisi kakak lagi sibuk buat cari kerja. Nah, sebenarnya pas ketika cari kerja itu, kakak ngerasa tertekan, karena ya pasti kalau kalian pernah mengatakan kalau cari kerja kan ada yang belum dipanggil lah, udah apply ke resmi lah. Nah, itu malah bikin kakak sangat sedih lah apa. Nah, semua kesedihan itu bisa itu tuh kakak hilangkan dengan hobi kakak. Nah, selama pandemi ini hobi kakak itu menyulam sama kayak Kak Aulia tadi. Kak Aulia ya, ingat saya Aulia namanya. Ini menyulam itu ada bagus ya untuk meningkatkan kreativitas, ketelitian, dan tentunya konsentrasi. Jadi sebelumnya kakak itu sudah menyelam sebelum pandemi sih, tapi ketika pandemi kakak mengembangkan hobi kakak ini. Mungkin kakak bisa tunjukkan selama kakak. Ini awal-awal kakak menyelam. Wow, keren. Terus ini kakak pernah menyelam, terus kakak jadikan ini. Wah, bunga-bunga. Bagus.
menyulam itu hobi kakak, kakak juga berbisnis dengan hobi kakak. Jadi kakak membangun bisnis untuk open commission untuk menyelam, bukan bermaksud promosi, cuma saya ingin menyemangati adik-adik bahwa hobi itu bukan sekedar untuk menghilangkan bosan, tapi hobi juga bisa penghasilan kita juga. Mungkin bisa dicek di Instagram, namanya Sengaja Bikin. Nah, selain menyelam ini, aku juga melukis, namun ya nggak pandai-pandai banget ya melukisnya. Apa melukisnya kayak gini. Wah, itu keren, Kak. Kapal Milo. Mungkin adik-adik bisa gambar kilor atau apa gitu kesukaan adik-adik ya. Kakak-kakak mau gambar apa? Ini juga. Wow. Mungkin itu aja hobi yang kakak lakukan selama pandemi. Semoga adik-adik juga melakukan hobi yang ada disukai, yang tentunya positif dan dapat dibagikan untuk orang-orang, tetap menjadi bahan inspirasi juga. Saya itu ya, maaf ya, agak grogi. Gak apa-apa, Kak Ruth. Terima kasih telah menonton dan ya mendengarkan cerita kakak. Semoga tetap sehat. Terima kasih, Kak Ruth. Teman-teman, kita semangatin Kak Ruth juga. Semoga tetap semangat apply kerjanya. Lanjut ke Kak. Iya, sama-sama. Kak Nadia Kamila, silakan. Oh ya, aku mulai ya, Kak. Assalamualaikum semuanya, adik-adik sama kakak. Jadi di pandemi kali ini, mesti buat beberapa orang tuh kayak bosan banget, soalnya di rumah tuh nggak ngapa-ngapain gitu kan, apalagi kalau cuma daring kayak gitu. Makanya aku memanfaatkan beberapa bulan dari kemarin itu untuk salah satunya kayak kakak yang tadi sebelumnya. Jadi aku pernah main Duolingo juga awal-awal kayak gitu. Aku pernah main Duolingo, terus aku belajar bahasa Prancis waktu itu. Terus aku juga ini main penpal juga kayak kakak yang di awal itu tadi, Tiara. Aku main penpal, terus aku ketemu beberapa teman dari kayak Prancis, Thailand kayak gitu. Selain aku belajar bahasa pakai bertemu sama itu, aku juga ngobrol-ngobrol sama penpal gitu, ngomongin tentang negaranya. Jadi kita bisa saling bertukar kebudayaan kayak gitu. Dan aku juga suka ini nontonin series kayak kadang kalau nonton Korea kayak gitu, bahasa Korea, bisa Thailand, film Inggris juga itu sekalian buat listening kayak gitu. Jadi kadang juga sempat ikut webinar kayak gitu, nasional, internasional kayak gitu. Jadi lebih ke kayak belajar bahasa sih fokusnya. Dan iya minta doanya ya kakak-kakak sama adik-adik, soalnya tahun depan kan aku lulus SMA terus mau apply beasiswa. Ya gitu, aku memperbaiki diri, memantaskan diri kayak gitu. Terus buat hobi, kadang-kadang kalau pagi-pagi juga aku suka sepedaan sama adikku kayak gitu. Nah gitu aja Kak. Adik-adik semuanya sama kakak-kakak, semoga bisa diambil hikmahnya dari pandemi ini yang waktunya panjang, soalnya kan benar-benar lama banget kan waktunya, dan kita bisa mungkin memanfaatkan waktu dengan baik gitu Kak. Udah. Oke, Kak Nadia kalau boleh tahu mau apply beasiswa kemana tahun depan? Iya, insya Allah mau ke ini Kak, ke Turki. Minta doanya Kak. Oh, ke Turki. Oke, kita doain ya teman-teman semuanya. Semoga lancar disiapin berkas-berkasnya Kak. Makasih Kak. Iya, oke. Kak Kusuma Dewi, silakan Kak. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam relawan setia GSB. Iya, setia dari banget Manado ya. Nih, ya ampun. Mohon maaf tadi ganti urutan karena lagi di jalan. Ini baru banget sampai di rumah. Perkenalkan, aku Kusuma Dewi, biasa dipanggil Di. Aku sekarang tinggal di Manado dan sekarang kesibukan sehari-harinya lagi PJJ untuk profesi pendidikan dokter gigi. Aku mau ceritain tentang hobi aku yang udah lama banget dianggurin, dan hobi ini sebenarnya udah diajarin dari SD, dari kakak aku. Jadi turun-temurun dari kakak, terus ke aku nanti ke siapa?
belum tahu. Nah, udah banyak banget sebenarnya hasil-hasil sulaman, atau tadi ada kakak-kakak juga yang Ya. punya hobi. Kalian mungkin bisa bikin komunitas menyulam apa gitu, Kak? Iya bisa. Kita penyuka benang sama Ya. jarum. Ya bisa. Nah, tapi kalau aku mungkin namanya kruistik, soalnya kalau menyulam ada yang kan kayak menyambung-nyambung benang gitu dari beberapa senti ke senti. Kalau aku kruistik itu dia menyilang seperti ini. Wow, ini lucu banget itu. Ini contoh-contohnya. Terus selama libur puasa kemarin, aku bikin, jadi ini kayaknya 1,5 meter aku bikin Iron Man. Keren. Itu gabut karena udah masuk pandemi juga kan. Terus PJJ waktu itu belum berjalan, jadi aku bikin Iron Man. Terus aku juga bikin ikan koi. Sayang aja ada Nita lagi wawancara. Luar biasa, Kak semua. Jadi saking gabutnya libur, hobi yang dulu tuh udah nggak keangkat lagi, jadi keangkat lagi gitu. Karena nggak ada kerjaan, mau ngapain. Oh, masih ada banyak kain, masih banyak benang, warna-warni. Jadi dibikin-bikin aja kreasi, bisa dilihat di Pinterest, bisa dilihat di Instagram, banyak banget tuh komunitasnya. Ini juga terakhir aku bikin. Banyak banget, kalau aku udah lupa di mana kain-kainnya. Saking banyaknya. Iya. Jadi punya hobi itu selain meluangkan waktu, kita juga bisa mengisi waktu, kita bisa mengeksplor gaya-gaya hobi baru gitu kan. Kayak tadi teman-teman ada yang punya hobi aerobik. Mungkin dari situ teman-teman bisa mengeksplor kreativitas baru. Kayak mungkin kalau kruistik tekniknya cuma 1x1, nanti lama-lama bisa 2x1 gitu-gitu. Terus makin banyak teknik yang kita tahu, makin kreatifnya kita, makin banyak juga desain yang bisa kita bikin sendiri gitu. Gitu aja sih buat adik-adik semua. Semoga bisa menginspirasi teman-teman dan kakak-kakak, adik-adik semua. Jangan menyerah untuk hobi yang kayak hobi apaan sih itu yang udah ketinggalan zaman, tapi handmade yang kayak gini tuh kalau dijual pasti sangat-sangat mahal karena ini butuh effort yang tinggi banget. Udah sekian, bye-bye. Setuju, terima kasih Kak Kusuma. Oke, berarti sudah semua bercerita. Nah, untuk pesan ke adik-adik GSB-nya masih ditunggu di kolom chat. Karena semuanya sudah bercerita, mungkin masih ada spare waktu sekitar 5 menitan. Ada teman-teman yang mau tanya tentang GSB? Sebelum mau ngejelasin event-event di bulan November yang akan dihadirkan oleh GSB. Silakan yang mau bertanya, boleh. 1, 2, 3. Oke, nggak ada ya. Berarti langsung aja. Iya. Oleh, oke, Kak Anissa, silakan. Terima kasih. Mohon waktunya sebentar. Saya kan relawan dulu. Saya juga kurang paham sama sistemnya. Boleh dijelasin Kak? Kan saya relawan baru nih. Selanjutnya saya bisa jadi relawan nggak ya? Oke. Jadi, iya. Kalau boleh tahu, Kak Anissa domisilinya di mana, Kak? Di Medan. Oh, di Medan. Oke. Lupa tadi. Maaf. Oke, jadi dari kemarin juga sempat ada beberapa yang nanya. Iya, ada beberapa yang nanya, Kak, gimana sih caranya jadi relawan di GSB gitu. Jadi GSB sendiri itu kita selama pandemi, atau mungkin Kak Ulum boleh disetel dulu deh profil GSB biar teman-teman bisa ngeliat nih. Yang di YouTube nggak apa-apa Kak Ulum, silakan. Nah, jadi sambil Kak Ulum cari videonya, GSB itu dulu sebelum pandemi kita memang fokusnya hanya di Depok. Nah, untuk kegiatannya itu kita yang inti ada 2. Yang pertama itu
mengajar di Sekolah Master Depok. Itu anak-anaknya kaum marginal dari TK sampai kelas 9 SMP. Jadi kita setiap hari Minggu jam 10 sampai jam 1 itu ngajarin mereka matematika, terus IPA sama bahasa Inggris gitu. Terus sorenya kita biasanya buka lapak baca di Taman Lembah Gurame Depok. Jadi kita buka lapak baca untuk buku anak-anak usia 4 sampai 12 tahun. Mungkin buat teman-teman boleh dilihat dulu ya profil GSB sebentar. Oke. Jadi tadi itu kegiatan GSB kalau misalkan sebelum pandemi. Nah, kalau misalkan pas pandemi, gimana Kak kegiatannya sama anak-anak, berhenti nggak sih? Jadi kita modifikasi semuanya. Belajarnya itu jadi PJJ, pembelajaran jarak jauh. Jadi kita ngajarin semua anak-anaknya lewat WA. Kenapa WA? Karena mereka nggak semuanya akses Google Meet ataupun Zoom gitu. Jadi kita pilih aplikasi yang dipunyai sama semua anak-anak. Nah, untuk monitoringnya, kita sebulan sekali mengunjungi rumah-rumah siswa setiap 1 bulan sekali. Jadi kita kasih modul pembelajaran ke mereka, terus survei terkait pembelajaran jarak jauh untuk evaluasi perkembangan anak-anak di bulan selanjutnya. Gitu. Jadi kalau misalkan nantinya mereka terkendala sama koneksi internet, mereka bisa ngerjain soal-soal latihan melalui modul yang kita print out itu. Nah, terus untuk lapak baca, kita modifikasi jadi membuat konten edukatif. Nih kayak sekarang yang kalian lihat, ini ada beberapa video pembelajaran yang dibuat sama teman-teman relawan dari rumahnya masing-masing gitu. Jadi ada terkait akademik, kayak matematika, IPA, bahasa Inggris, terus ada juga mereka itu kayak yang non-akademik, buat prakarya, terus tari-tarian tradisional, kayak gitu. Dan untuk temu relawan atau kawan kumpul relawannya, kita semua modifikasi secara online, jadi kayak ngobrolin buku, ngobrolin film, sama kita juga ada beberapa event diskusi online, kolaborasi sama komunitas-komunitas yang lain gitu. Nah, terus untuk kalau misalkan mau gabung relawan GSB itu gimana Kak? Jadi sebenarnya kita sih terima-terima aja, cuma nanti mungkin akan ada open recruitment-nya lagi di bulan Desember untuk persiapan tahun ajaran semester genap. Jadi nanti buat teman-teman yang mau gabung bisa tungguin aja open recruitment-nya lewat Instagram Minggu Cerdas atau di aplikasi di website Indo Relawan. Seperti itu. Apakah sudah cukup menjawab atau ada yang mau bertanya lagi nih? Kak Anissa, sudah cukup atau ada yang mau ditanyain lagi? Iya Kak, sudah cukup. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Anissa. Nah, selanjutnya ya. Selanjutnya teman-teman di sini GSB mau kasih tahu untuk event bulan November ini. Jadi di bulan November ini kita ada kegiatan bulanan seperti biasa. Kita ada ngobrolin film Cek Toko Sebelah. Jadi kita sebenarnya ada event bulanan. Biasanya kalau misalkan nggak pandemi itu kita kerjasama dengan Indie Cinema Depok atau bioskop alternatif di Kota Depok. Jadi kita nonton bareng dulu nih filmnya. Terus habis itu kita diskusi mengenai isu yang menarik dari film tersebut. Nah, kalau misalkan di bulan ini, untuk Cek Toko Sebelah, kita akan diskusi mengenai topik harapan tinggi orang tua kepada anak sama perkembangan film Indonesia tuh kayak gimana sih, gitu. Jadi nanti kita akan sharing, bertukar pikiran sama beberapa relawan, ngobrol santai juga sama. Dan kita ngobrolnya itu dari segi penikmat film, bukan dari kritikus film atau lain-lain gitu. Terus yang kedua, kita ada ngobrolin buku bareng GSB part 2. Jadi ngobrolin buku ini sama event bulanan juga. Biasanya kalau misalkan nggak pandemi, kita ngadainnya di Lembah Gurame yang tadi tuh, yang abis lapak baca, terus kita ngobrolin buku bareng relawan. Nah, sekarang kita ngadainnya secara online. Jadi ngobrolin buku part 2 ini adalah sebenarnya bukan lanjutan juga sih,
teman-teman yang nggak ikut part 1-nya itu tetap bisa ikut part 2-nya. Jadi kemarin tuh rencananya kita ngobrolin buku rekomendasi, kan 2020 udah mau habis nih. Nah, terus apa sih rekomendasi teman-teman semuanya sebelum tahun 2020 habis, kita tuh harus baca buku apa gitu. Nah, kemarin itu di bulan Oktober kita udah saling sharing juga sama beberapa relawan, dan kemarin banyak yang voting bikin part 2-nya lagi gitu. Mereka pengen cerita rekomendasi buku yang lain gitu. Makanya kita bikin lagi di tanggal 15 November. Nanti untuk selengkapnya bisa langsung cek Indo Relawan aja. Terus yang ketiga, nah ini, kita ada wisata edukasi virtual. Jadi buat teman-teman, kalau misalkan yang belum tahu nih, wisata edukasi itu adalah program 3 bulan dari GSB sebagai apresiasi ke anak-anak yang udah belajar di setiap minggunya. Jadi kita kasih reward ke mereka, ajak mereka jalan-jalan ke tempat yang ada edukasinya, kayak museum, terus planetarium, gitu-gitu kan. Karena kita basisnya di Depok, dan kita cuma bisa menjangkau di daerah-daerah Jakarta atau museum yang di daerah Bogor gitu. Nah, karena pandemi ini, kita nggak bisa ajak mereka wisata edukasi secara langsung. Makanya kita membuat wisata edukasi virtual, bekerja sama atau berkolaborasi dengan Ataurin Official. Kita akan mengajak kalian keliling museum yang ada di Bali. Jadi nanti kakak-kakak relawan yang mau ikutan bisa, itu masih terbuka untuk pendaftarannya di tanggal 29 November, kita akan pergi ke bandara internasional. Jadi kita seolah-olah kayak travel beneran, tapi kita pakai Zoom dan Google Maps gitu ya, Google Street View. Jadi seolah-olah kita dari bandara, pesawat, terus habis itu kita akan diajak ke Museum Bali, terus habis itu ke Museum Bung Karno, dan habis itu kita juga ada break-nya gitu. Jadi kayak habis keliling museum ada istirahatnya, terus kita diajak ke tempat makan. Nah, habis itu ke Dream Museum Zone, terus ke Museum Manusia Purba, terus kita istirahat lagi makan, habis itu ke Museum Batur, dan habis itu kita diajak ke tempat oleh-oleh. Habis itu kita pulang deh ke bandara lagi naik pesawat. Nah, untuk teman-teman semuanya jangan khawatir karena nantinya kita akan dipandu oleh tour guide dari Balinya, pemandu lokal di sana. Jadi nanti akan dapat informasi juga tentang sejarah-sejarah museum di sana, terus tempat-tempat yang seru di Bali itu seperti apa. Dan nantinya kita akan ngelihat adik-adik GSB juga, karena ini kan eventnya juga pagi, dan kita akan jadikan wisata edukasi ini sebagai pengganti belajar mereka. Jadi mereka juga ikutan nanti adik-adik GSB-nya. Terus nantinya kita juga akan nyanyi bareng-bareng. Mungkin nanti akan ada panduan videonya gitu sih untuk nyanyi Guruku Tersayang. Karena kita membuat event ini memperingati Hari Anak dan Hari Guru Nasional di bulan November, seperti itu. Jadi langsung aja kunjungin Indo Relawan dan daftar event-event yang mungkin sesuai sama minat kalian. Seperti itu, teman-teman. Oke, jadi karena semuanya sudah cerita dan kita bisa selesai lebih cepat, nggak apa-apa. Nantinya semua cerita ini kita izin untuk dipublikasikan secara online melalui YouTube-nya Gerakan Suka Baca, dan nantinya kita akan convert juga ke podcast atau Spotify. Kalian bisa cari MSG Podcast di Spotify. Di situ juga ada event-event yang lain yang bisa kalian dengerin. Gitu aja dari GSB. Mungkin nanti teman-teman akan dikabarin kalau misalkan bukunya sudah jadi dan bisa dipublikasikan juga ke seluruh anak-anak di Indonesia. Terus ikutin update kegiatan dari Gerakan Suka Baca di Instagramnya @minggucerdas. Dan terima kasih untuk kesempatannya. Terima kasih juga untuk pesan dari kakak-kakaknya. Nanti ini mungkin akan kita tampilkan juga di buku atau di Instagram Minggu Cerdas ya. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyain lagi atau sudah cukup? 1, 2, 3. Oke, berarti sudah cukup ya. Demikian kenalkan hobimu, Ivan GSB.
Semoga kita bisa ketemu lagi di event selanjutnya. Dadah kakak semua, jaga-jaga kesehatan ya. Terima kasih banyak Kak. Terima kasih Kak. Sama-sama. Terima kasih Kak. Terima kasih banyak Kak. Terima kasih Kak. Terima kasih banyak Kak. Oh iya, kita belum foto bareng. Oh iya, udah pada keluar. Oke, sisanya aja ya. Tahan. Maaf guys. Acara intinya malah aku lupa. Oke. Silakan open kameranya. Udah pada keluar, Kak. Gak apa-apa. Maaf ya yang udah keluar. Oke, Kak Ulum, silakan dipandu untuk foto bersamanya. Lagi. 1, 2, 3. Oke, sudah selesai. Ini pamit sungguhan. Dadah semuanya. Makasih Kak. Dadah, sama-sama. Selamat istirahat. Thank you semuanya. Dadah Kak, makasih. Selain kalian bisa dengerin MSK Podcast di Spotify, kalian juga bisa follow Instagramnya Gerakan Suka Baca di @minggucerdas. Dan juga kalian bisa subscribe YouTube-nya, tinggal search aja Gerakan Suka Baca untuk update info dari kegiatan Gerakan Suka Baca yang lain. Terima kasih.